Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 7, Nadia Oktaviani, akan membacakan hasil diskusi kami dengan judul Permasalahan Pokok Pendidikan di Indonesia yang beranggotakan 1. Nadia Oktaviani, 2. Natasha Amanda, 3. Natasha Aryani Putri, dan 4. Mustika Rani. Materi kali ini adalah permasalahan pokok pendidikan di Indonesia. A. Permasalahan pokok pendidikan dan penanggulangannya. Sistem pendidikan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sosial budaya dan masyarakat sebagai suprasistem. Pembangunan sistem pendidikan tidak mempunyai arti apa-apa jika tidak sinkron dengan pembangunan nasional. Kaitan yang erat antara bidang pendidikan sebagai sistem dengan sistem sosial budaya sebagai suprasistem tersebut di mana sistem pendidikan menjadi bagiannya, menciptakan kondisi sedemikian rupa sehingga permasalahan intern sistem pendidikan itu menjadi sangat kompleks. B. Jenis permasalahan pokok pendidikan. Ada 4 masalah pokok pendidikan yang telah menjadi kesepakatan nasional yang perlu diprioritaskan penanggulangannya. Masalah yang dimaksud yaitu masalah pemerataan pendidikan, masalah mutu pendidikan, masalah efisiensi pendidikan, masalah relevansi pendidikan. Di sini saya akan membahas 7 masalah pokok pendidikan. Permasalahan yang pertama yaitu masalah pemerataan pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan itu menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia untuk menunjang pembangunan. Pemecahan masalah pemerataan pendidikan cara konvensionalnya antara lain: A. Membangun gedung sekolah seperti SD Impres atau ruangan belajar. B. Menggunakan gedung sekolah untuk double shift atau sistem bergantian pagi dan sore. Sehubungan dengan itu, yang perlu digalakkan utamanya adalah untuk pendidikan dasar, membangkitkan kemauan belajar bagi masyarakat atau keluarga yang kurang mampu agar mau menyekolahkan anaknya. Cara inovatif antara lain: A. Sistem pamong atau pendidikan oleh masyarakat, orang tua, dan guru atau impact system. Sistem tersebut dirintis di Solo dan didiseminasikan ke beberapa provinsi. B. SD kecil pada daerah terpencil. C. Sistem guru kunjung. D. SMP terbuka. E. Kejar paket A dan B. F. Belajar jarak jauh seperti universitas terbuka. 2. Masalah mutu pendidikan. Mutu pendidikan dipermasalahkan jika hasil pendidikan belum mencapai taraf seperti yang diharapkan. Penetapan mutu hasil pendidikan pertama dilakukan oleh lembaga penghasil sebagai produsen tenaga terhadap calon luaran dengan sistem sertifikasi. Selanjutnya, jika luaran tersebut terjun ke lapangan kerja, penilaian dilakukan oleh lembaga pemakai sebagai konsumen tenaga dengan sistem tes untuk kerja. Lazimnya, sesudah itu masih dilakukan pelatihan atau pemagangan bagi calon untuk penyesuaian dengan tuntutan persyaratan kerja di lapangan. Hasil belajar yang bermutu hanya mungkin dicapai melalui proses belajar yang bermutu. Jika terjadi belajar yang tidak optimal menghasilkan skor ujian yang baik, maka hampir dipastikan bahwa hasil ujian belajar tersebut adalah semu. Ini berarti bahwa pokok permasalahan mutu pendidikan lebih terletak pada masalah pemrosesan pendidikan. Selanjutnya, kelancaran pemrosesan pendidikan ditunjang oleh komponen pendidikan yang terdiri dari peserta didik. Pemecahan masalah mutu pendidikan. Upaya pemecahan masalah mutu pendidikan dalam garis besarnya meliputi hal-hal yang bersifat fisik dan perangkat lunak, personalia, dan manajemen sebagai berikut. A. Seleksi yang lebih rasional terhadap masukan mentah khususnya SLTA dan PT. B. Pengembangan kemampuan tenaga kependidikan melalui studi lanjut, misalnya berupa pelatihan, penataran, seminar, kegiatan-kegiatan kelompok studi seperti PKG, dan lain-lain. C. Penyempurnaan kurikulum. D. Pengembangan prasarana yang menciptakan lingkungan yang tentram untuk belajar. E. Penyempurnaan sarana belajar. F. Peningkatan administrasi manajemen khususnya yang mengenai anggaran. 3. Masalah efisiensi pendidikan. Masalah efisiensi pendidikan mempersoalkan bagaimana suatu sistem pendidikan mendayagunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan. Jika penggunaannya hemat dan tepat sasaran, dikatakan efisiennya tinggi.
Jika terjadi sebaliknya, efisiensinya berarti rendah. Beberapa masalah efisiensi pendidikan yang penting yaitu A. Bagaimana tenaga kependidikan difungsikan, B. Bagaimana prasarana dan sarana pendidikan digunakan, C. Bagaimana pendidikan diselenggarakan, D. Masalah efisiensi dalam memfungsikan tenaga. Masalah ini meliputi pengangkatan, penempatan, dan pengembangan tenaga kerja. Masalah efisiensi dalam penggunaan prasarana dan sarana. Penggunaan prasarana dan sarana pendidikan yang tidak efisien bisa terjadi antara lain sebab akibat kurang matangnya perencanaan dan sering juga terjadi karena perubahan kurikulum. 4. Masalah relevansi pendidikan. Masalah relevansi pendidikan mencakup sejauh mana sistem pendidikan dapat menghasilkan luaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan, yaitu masalah-masalah seperti yang digambarkan dalam rumusan tujuan pendidikan nasional. Luaran pendidikan diharapkan dapat mengisi semua sektor pembangunan, yaitu beraneka ragam seperti sektor produksi, jasa, dan lain-lain, baik dari segi jumlah maupun dari segi kualitas. Jika sistem pendidikan menghasilkan luaran yang dapat mengisi semua sektor pembangunan, baik yang aktual maupun yang potensial dengan memenuhi kriteria yang dipersyaratkan oleh lapangan kerja, maka relevansi pendidikan dianggap tinggi. Sebenarnya, kriteria relevansi seperti yang dinyatakan tersebut cukup ideal jika dikaitkan dengan kondisi sistem pendidikan pada umumnya dan gambaran tentang kerjaan yang ada antara lain sebagai berikut. 1. Status lembaga pendidikan sendiri masih bermacam-macam kualitasnya. 2. Sistem pendidikan tidak pernah menghasilkan luaran siap pakai, yang ada ialah siap kembang. 3. Peta kebutuhan tenaga kerja dengan persyaratan yang dapat digunakan sebagai pedoman oleh lembaga-lembaga pendidikan untuk menyusun programnya tidak tersedia. 5. Masalah kuantitas pendidikan di Indonesia. Kuantitas yaitu masalah yang menyangkut banyak murid yang harus ditampung di dalam sistem pendidikan atau sekolah. Masalah ini timbul karena calon murid yang tidak tertampung di suatu sekolah karena terbatasnya daya tampung. Kesempatan memperoleh pendidikan masih terbatas pada tingkat sekolah dasar. Permasalahan ini mencuat terutama di SD pada tahun-tahun lampau, tetapi saat ini masalah itu sudah bisa diatasi. Sisa permasalahan ini ada pada anak-anak yang tinggal di daerah terpencil. Diharapkan pendidikan nasional dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga negara Indonesia untuk memperoleh pendidikan. Kenyataannya, masih banyak warga negara, khususnya warga usia sekolah, tidak tertampung di lembaga pendidikan yang ada. Permasalahannya ialah bagaimana sistem pendidikan dikelola sehingga dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga negara Indonesia untuk memperoleh pendidikan. Dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya itu, diharapkan pendidikan akan semakin merata, karena merata dalam arti yang sesungguhnya tidak mungkin dicapai. Hal ini antara lain disebabkan peraturan perundang-undangan tentang wajib belajar tidak diikuti dengan sanksi bagi yang tidak mengikutinya, karena sistem pendidikan itu sendiri tidak memungkinkan hal itu terjadi. Masalah kualitas pendidikan di Indonesia. Kualitas pendidikan umumnya dilihat dari hasil atau output pendidikan itu sendiri. Kriteria untuk hasil ini adalah kadar ketercapaian tujuan pendidikan itu sendiri. Kadar ketercapaian tujuan ini dapat dilihat dari hierarki tujuan terkecil, yaitu tujuan pembelajaran khusus atau indikator pencapaian hasil belajar. Kualitas ketercapaian TKP atau indikator selanjutnya dapat menggambarkan ketercapaian tujuan pembelajaran umum atau kompetensi dasar. Demikian secara hierarki sehingga dapat diketahui pula tujuan yang lebih tinggi, yaitu tujuan kurikulum atau tujuan mata pelajaran kuliah, tujuan institusional pendidikan, dan tujuan nasional pendidikan. Kadar pencapaian tujuan tersebut tergantung pada unit atau lembaga yang menyelenggarakan pendidikan tersebut. Unit terkecil yang akan menentukan tersebut ialah guru mata pelajaran yang bersangkutan. Memang kadar ketercapaian tujuan tersebut sukar ditetapkan secara eksak karena alat ukur keberhasilan seseorang anak di sekolah belum ada yang ampuh atau standar. 7. Masalah efektivitas pendidikan di Indonesia. Pendidikan dikatakan efektif atau ideal bila hasil yang dicapai sesuai dengan rencana atau program yang dibuat sebelumnya. Bila rencana mengajar yang dibuat oleh guru atau silabus yang dibuat dosen sebelum mengajar atau memberi kuliah terlaksana secara utuh dengan sempurna, maka pelaksanaan perkuliahan tersebut dikatakan efektif.
Sempurna di sini meliputi semua komponen perencanaan seperti tujuan materi, strategi, dan evaluasi. Sebaliknya dikatakan kurang efektif bila komponen rencana tidak terlaksana dengan sempurna. Misalnya, tujuan tidak tercapai, materi tidak tersajikan semua, strategi belajar mengajar tidak tepat, evaluasi tidak dilakukan dengan sesuai rencana. Faktor pendukung masalah pendidikan. Faktor yang menyebabkan terjadinya masalah itu yaitu 1. Iptek, 2. Pertambahan penduduk, 3. Meningkatnya animo masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik, 4. Menurunnya kualitas pendidikan, 5. Kurang adanya relevansi antara pendidikan dan kebutuhan masyarakat yang sudah membangun. Solusi permasalahan pendidikan. Solusi permasalahan pelayanan pendidikan. Cara memperluas pelayanan pendidikan atau kuantitas yaitu melalui A. Memberikan keterampilan bagi mereka yang tidak pernah sekolah, B. Penyebaran pesan-pesan yang merangsang kegiatan belajar dan partisipasi untuk ikut membangun, C. Penyebaran informasi untuk menumbuhkan kesadaran lingkungan, D. Usaha memberikan pengalaman pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi yang berkembang dan realistis. Solusi permasalahan relevansi pendidikan. Cara meningkatkan relevansi atau keserasian pendidikan dengan pendidikan yaitu dapat ditempuh dengan A. Menanamkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang fungsional untuk kehidupan di masyarakat kelak, B. Menentukan kemampuan untuk memahami dan memecahkan permasalahan yang aktual dalam masyarakat, C. Memajukan jalan untuk mengembangkan keterampilan hidup bermasyarakat. Solusi permasalahan efektivitas dan efisiensi pendidikan yaitu A. Memberikan kebebasan sesuai dengan minat, kemampuan, dan kebutuhan ke arah perkembangan yang optimal, B. Memberikan pengalaman yang bulat agar peserta didik mandiri dan memiliki sikap tanggung jawab, C. Mengintegrasikan berbagai pengalaman dan kegiatan pendidikan, D. Mengusahakan isi, metode, dan bentuk pendidikan yang tepat guna, tepat sasaran, menarik, dan mengesankan. D. Permasalahan aktual pendidikan dan penanggulangannya. 1. Permasalahan aktual pendidikan di Indonesia. Beberapa masalah aktual pendidikan yang akan dikemukakan meliputi masalah-masalah keutuhan pencapaian sasaran, kurikulum, peranan guru, pendidikan dasar 9 tahun, dan pendayagunaan teknologi pendidikan. Masalah aktual tersebut ada yang mengenai konsep dan ada yang mengenai pelaksanaannya. Misalnya, munculnya kurikulum baru adalah masalah konsep. Apakah kurikulum tersebut cukup andal secara yuridis atau merupakan penjabaran undang-undang pendidikan dan secara psikologis atau tidak? Penjurusan yang berlaku cepat pada SMA misalnya dianggap tidak mendasarkan diri pada proses kematangan anak. 2. Upaya penanggulangan. A. Pendidikan efektif perlu ditingkatkan secara terprogram. B. Pelaksanaan kegiatan kurikulum dan ekstrakurikuler dilakukan dengan penuh kesungguhan dan diperhitungkan dalam penentuan nilai akhir ataupun kelulusan. C. Melakukan penyusunan yang mantap terhadap potensi siswa melalui keragaman jenis program studi. D. Pendidikan tenaga kependidikan atau prajabatan dalam jabatan perlu diberikan pelatihan khusus untuk menghasilkan guru-guru yang kompeten di bidangnya. Oleh karena tenaga kependidikan khususnya guru menjadi penyebab utama lahirnya sumber daya manusia yang berkualitas. Misalnya melalui PKG Pusat Kegiatan Guru, MGBS Musyawarah Guru Bidang Studi, dan MGMP Musyawarah Guru Mata Pelajaran perlu ditumbuh kembangkan terus sebagai model pengembangan kemampuan guru. E. Keterkaitan antar masalah-masalah pendidikan. Pada dasarnya, pembangunan di bidang pendidikan mengharapkan tercapainya pemerataan pendidikan dan pendidikan yang bermutu sekaligus. Namun yang terjadi ialah ketika pemerataan pendidikan sedang dilancarkan, pada saat yang sama pula mutu pendidikan belum dapat diwujudkan bahkan malah sering ditelantarkan. Ada dua faktor yang menyebabkan mengapa pendidikan yang bermutu belum dapat diwujudkan. Yang pertama, gerakan perluasan pendidikan untuk melayani pemerataan kesempatan pendidikan bagi rakyat banyak memerlukan penghimpunan dan pengarahan dana dan daya. Kedua, kondisi komponen pendidikan mempersulit upaya peningkatan mutu karena jumlah murid dalam kelas terlalu banyak. Pengarahan tenaga pendidik yang kurang cakap, kurikulum yang belum mantap, sarana yang tidak memadai, dan lain-lain.
Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.